Mau tidak mau, siapapun wali kotanya, siapapun pemimpin daerahnya, siapapun anggota legislatifnya, termasuk pemerintah, Kota Batu harus punya perda kebudayaan. Pemirsa, ketemu lagi bersama saya Sam West di Podcast S. Ini solusinya. Kali ini kita akan membahas dinamika dan perkembangan budaya di Kota Batu. Bagaimana kemudian solusi-solusi pembangunan atau pengembangan ekosistem budaya di Kota Batu. Kita akan ketemu dengan Mas Muhammad Arifin. Beliau dari Dewan Kesenian Kota Batu. Kita akan tanya dulu perihal PPKD, Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Batu. Kita sapa beliau. Sam, Taes yo, sehat-sehat ya? Alhamdulillah, Taes. Siap. Mas, Mas Arifin, sama ya, nulis Sam lebih akrab ya. Sam, pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah di Kota Batu itu secara sejarahnya bagaimana sih? Apakah baru ada ini atau kemudian ada aspirasi apa sehingga melahirkan PPKD tadi, Sam? Ya, terima kasih sebelumnya saya sapa dulu ya, pemirsa dan pendengar yang ada di manapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Salam budaya untuk kita semua, pemajuan kebudayaan di Indonesia suatu keniscayaan. Saya mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim terkait dengan pokok pikiran kebudayaan daerah Kota Batu. Nah, itu sejarahnya sebenarnya dulu lahir dari adanya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017, Samwes ya. Oke, ya, pemajuan kebudayaan ya. Pemajuan kebudayaan tentang pemajuan. Ya. Dan di situ diamanatkan bahwa dalam satu pasal setiap daerah di seluruh Indonesia harus mempunyai dokumen tersebut. Ya, sehingga dapat dikatakan bahwa dokumen adalah dokumen resmi milik pemerintah. Oke. Sehingga mau tidak mau apapun yang terdapat di dalamnya terkait dengan pemajuan kebudayaan di daerah, itu seluruh pemerintah daerah dengan melibatkan masyarakat itu harus segera menyusun sejak dilahirkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 sehingga di 2018 kebetulan Kota Batu itu mungkin dari sekian banyak kabupaten kota di Indonesia itu yang pertama itu sudah melalui proses untuk bisa ditetapkan sebagai dokumen resmi. Ya, siap. Oke. Semangatnya apa kemudian yang paling kental di PPKD Kota Batu itu, Mas? Apakah hanya upaya pelestarian atau sekedar menyelenggarakan event-event yang diperbanyak? Apa semangat utamanya, Mas? Ya, kalau untuk semangatnya itu terkait dengan ekosistem kebudayaan sebetulnya. Karena di ekosistem kebudayaan itu kan menyeluruh ya. Ya. Ada 5 entitas yang tergabung di dalam ekosistem itu sehingga dari inti poin yang digaungkan di dalam undang-undang itu adalah pelestarian. Pelestarian. Ya, sehingga di dalam arti kata pelestarian ada upaya-upaya untuk bagaimana caranya seni budaya yang mengakar dari lokal wisdom atau lokal genius setempat itu harus ada semacam pelindungan ya, terus pengembangan, pembinaan dan pemanfaatan. Sehingga ekosistem itu bisa lestari. Yang akan dimunculkan nanti sesuai dengan amanah dari Undang-Undang Dasar 45 bahwa kemajuan kebudayaan itu harus bisa mendunia terus dengan karakter-karakter yang ada di Indonesia dan milik Indonesia mungkin seperti itu. Oke, kalau di Kota Batu sendiri secara spesifik kebudayaan seperti apa yang mau dilestarikan, Mas? Atau objek kebudayaan apa yang kemudian dijaga dan hendak dikembangkan dan dilestarikan di Kota Batu? Ya, terkait dengan objek itu sebenarnya ada 11. 11 ya? Ya, ada 11 itu yang termasuk juga itu sudah ada di PPKD. Di PPKD-nya. Dan tertuang juga di dalam Undang-Undang UPK itu. Oke. Apa itu? 10 objek pemajuan kebudayaan dan 1 cagar budaya. Oke. Nah, di antaranya mungkin kalau mungkin diurut satu persatu itu kan nanti juga perlu pembahasan lebih lanjut. Betul. Di antaranya ada manuskrip bahasa, terus seni,
Situs, situs, Iya, cagar oke. budaya, termasuk Cagar. itu. Permainan Banyak tradisional ya. permainan tradisional, Oke. teknologi tradisional. Teknologi tradisional. Iya. Iya. Oke. Kalau di Batu sendiri, kemudian proses PPKD sekarang ini udah sejauh apa, Mas? Ini yang diinisiasi oleh Dewan Kesenian Kebudayaan ya? Ya, kalau inisiasinya sebetulnya kan PPKD itu domain pemerintah. Betul, Ya, betul. domain pemerintah sehingga di dalam satu pasal itu Ya. dinyatakan bahwa satu komponen penyusun itu harus membuat semacam tim. Tim ya. Diamanahkan untuk membentuk tim di masing-masing kabupaten kota. Setelah ada tim di situ yang terdiri dari beberapa komponen, antara itu semacam akademisi, terus dari dinas yang mengampu bidang kebudayaan, terus dari masyarakat. Dari masyarakat. Nah, ini yang kriterianya mungkin dari yang diamanahkan itu ada yang kredibilitas Kredibilitas dan ya. kompeten di situ. Kompeten, oke. Di antara dua kategori itu, Dua kategori. sehingga dimunculkannya minimal di situ ada semacam jumlah ganjil, sehingga dalam bentuk tim itu bisa menyusun sampai dengan jadinya dokumen itu, baik dalam bentuk sovel atau hardware-nya. Oke. Kalau menurut Mas Arifin sendiri, pengaruh utamaan kebudayaan di Kota Batu itu sebaiknya apa, Mas? Jadi apa sih yang harus ditonjolkan di Kota Batu yang orang akan memahami, oh ini Batu banget kebudayaannya? Apa, Mas? Ya. Ada nggak yang gambaran itu, Mas? Itu sudah ada sebetulnya dari pengaruh utamaan. Itu kalau di prosentase itu ada di kelembagaan. Kelembagaan ya. Itu yang pertama. Yang kedua di bidang seni budaya, itu ada yang namanya warisan budaya tak benda. Warisan budaya tak benda. Ya, itu yang harus dimunculkan ketika kelembagaan warisan budaya tak benda. Warisan budaya intangible-nya tadi, termasuk fasilitas-fasilitas pendukungnya, itu yang dimunculkan di sana. Sehingga PPKD nanti kalau ada muncul di dalam dokumen PPKD itu spesifik Kota Batu, ini yang akan diangkat terus. Oke. Apa, Mas, contohnya warisan yang intangible-nya budaya di Batu itu? Salah satu contoh aja. Salah satu contoh ya ini yang rame yang saat ini yang mungkin bisa euforianya besar banget ya. Itu ada seni Bantengan Nuswantoro yang digagas waktu itu sejak tahun 2006 kalau nggak salah, sehingga tahun ini menginjak untuk tahun yang ke-16 untuk Bantengan Nuswantoro, dan itu sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda bersama Provinsi Jawa Timur asal Kota Batu. Walaupun di penyebaran persebaran itu macam-macam sebenarnya di luar Batu juga. Memang secara nasional Bantengan Nuswantoro udah diakui ya. Bandeng itu gila-gilaan acara. Dan sudah ada sertifikatnya itu, Pak. Sertifikat untuk penetapan bahwa ini warisan budaya tak benda Provinsi Jawa Timur. Oke, luar biasa aja. Iya, Bantengan. Oke. Selain Bantengan apa lagi, Mas? Yang ramai Bantengan aja ya? Jaran Kepang. Jaran Kepang ya. Iya. Terus baru-baru ini kita mengusulkan melalui dinas yang mengampu bidang kebudayaan, Dinas Pariwisata Kota Batu itu sekarang lagi mengusulkan untuk Glendo Barong dan Sanduk. Glendo Barong dan Sanduk. Ya. Oke. Siap. Oke. Jadi jelas sekali ya bahwa banyak aneka produk kebudayaan, karya-karya kebudayaan di Kota Batu yang memang harus dipayungi dengan PPKD ya, Mas. Ya. Oke. Kalau menurut Mas Arifin, bagaimana sih peran pemerintah Kota Batu sendiri dalam rangka pemajuan kebudayaan ini? Sudah maksimalkah atau belum optimalkah, atau apa yang harus dilakukan sehingga lebih maksimal lagi, Mas? Ya, kalau untuk ke maksimal masih belum. Masih belum ya? Apa kemudian masukannya? Optimalnya pun juga belum. Optimalnya juga belum ya? Iya, sehingga masih minim banget kalau bisa saya katakan begitu. Berarti apa saran yang bisa disampaikan kepada pemerintah Kota Batu, khususnya dinas yang terkait dengan kebudayaan? Sarannya? Untuk sarannya, ini karena kebetulan saya sendiri sebagai pengurus dan anggota Dewan Kesenian Kota Batu, termasuk juga karena saya bertugas atas nama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia di penggiat budaya. Nah, itu saran saya begini, pribadi, atas nama Dewan Kesenian Kota Batu yang waktu itu pernah juga diadakan semacam kongres kebudayaan yang di seluruh Indonesia, mungkin hanya Batu yang bisa mengadakan untuk tingkat skup daerah. Skup daerah untuk kongres kebudayaan. Dan kebetulan yang tempo hari itu di bulan Juni kalau nggak salah, itu sudah yang kedua. Dan amanat yang disampaikan mau tidak mau nantinya siapapun wali kotanya, siapapun pemimpin daerahnya, siapapun anggota legislatifnya, termasuk pemerintah, itu harus secara bersama-sama melibatkan masyarakat untuk punya
Perda Kebudayaan. Perda Kebudayaan Ya. ya, Mas. Ya, Nah, ini oke, sudah oke. kita sampaikan juga waktu itu Ya. dalam bentuk dokumen hasil Ya, kongres Betul. yang disusun juga Ya. dan itu masuk di dalam PPKD Iya, untuk iya, bagaimana cara Kota Batu punya perda sendiri gitu. Iya. Luar biasa kalau sudah punya perda sendiri, artinya secara legal formal, legal standingnya akan makin kuat Makin kuat ya. untuk pengembangan dan kemajuan ekosistem budaya. Ekosistem kebudayaannya. Oke. Kalau menurut Mas Arifin itu tadi kan saran terhadap pemerintahnya. Ya, Terus kemudian dari sisi masyarakatnya sendiri, ya. bagaimana sih tingkat kesadaran masyarakat Kota Batu khususnya para pelaku budaya begitu ya, Ya. terhadap urgensi PPKD ini atau urgensi Perda Kebudayaan itu? Mereka peduli nggak atau wis nggak apa-apa, nggak ada undang-undang, nggak ada perda atau seperti apa? Atau memang benar-benar, ya ini harus gitu? Ya, kalau untuk ke masyarakat ya, saya pikir itu memang suatu keharusan dan kewajiban Oke. untuk bisa mengawal bersama ya kebijakan-kebijakan pemerintahan daerah. Bagaimana caranya sebagai pelaku, sebagai pelestari itu punya pegangan pedoman yang bisa dipakai untuk berkarya. Oke. Karena mau tidak mau yang namanya seniman budayawan itu pasti punya karya. Betul. Nah, kalau karya ini tidak bisa dimunculkan atau Ya. mungkin tidak bisa disosialisasikan, Ya. ya mau dibawa kemana ini hasil karya ini? Oke. Nah, sehingga ya inilah upaya pemerintah sudah sebagian rupa. Ya. Dan mau tidak mau, saya pikir ini adalah suatu kewajiban untuk Ya. kita semua selaku Ya. warga masyarakat Kota Batu untuk Ya. bisa mengawal kebijakan ini, Oke. sehingga karya kita nanti itu Ya. bisa muncul, ada dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan, bahkan perlu dibina ya. Apa cara mungkin ada satu karya ya, mungkin lain dari yang lain, Ya. ketika ini unik, Ya, menarik ya. dan perlu Ya. dilindungi ya. Dilindungi ya. Nah, oke, dilindungi, terus hak dikembangkan segala ciptanya, macam oke. itu bisa secara masif. Ya. Sebagai ciri khas Kota Batu, katakanlah Gelindo Barong tadi Ya, yang saya Gelindo bilang. Barong, Nah ya, itu ada memang tokoh-tokoh yang istilahnya memunculkan itu Oke. sebuah karya yang saya pikir ya sangat menarik dan itu khas Kota Batu. Nah ini kerjasama di antara mungkin multi pihak untuk bisa Ya. memunculkan ini sebagai milik Kota Batu. Oke, Mas, kalau begitu artinya harus ada upaya sosialisasi Ya. kepada masyarakat ya secara luas bahwa ini perlu loh adanya PPKD, ini perlu loh adanya perda. Ya. Lah upaya sosialisasi itu menjadi tanggung jawab siapa, Mas, yang paling utama? Ya kalau untuk sosialisasi tanggung jawabnya paling utama adalah pemerintah. Pemerintah ya? Karena Ya. ini dokumen inilah dokumen Ya. resmi milik pemerintah. Iya, Nah, Tapi ketika- kalau kita mengharapkan pemerintah itu juga pesimis banget. Iya. Ya, terus gimana solusinya, Mas? Ya. Ya solusinya Tanggung yang jawab siapa ini? Apakah diambil oleh tim penyusun PPKD ataukah diambil Dewan Kesenian Kota Batu atau seperti apa? Ya, kalau untuk diambil Dewan Kesenian Kota Batu itu hanya sebagai fasilitator, sebenarnya panjangan tangan dari pemerintah karena DKKB ya. Itu istilahnya kan mitra strategis pemerintah kota. Sehingga nanti ketika ini tidak mampu untuk Ya. atau mungkin tidak bisa ya. Ya. Bahkan sama sekali tidak disosialisasikan, ini adalah Ya. tanggung jawab Betul. Dewan Kesenian untuk bisa betul. mensosialisasikan bahwa Ya. PPKD ini penting dan perlu kita kawal bersama. Isinya apa, betul. rekomendasinya apa, permasalahan yang muncul itu bagaimana sehingga Ya. bisa dipecahkan bersama. Oke. Memang seringkali kan hal-hal baik seperti ini, Mas, dengan adanya PPKD, perda daerah, itu seringkali hambatannya adalah komunikasi untuk menyadarkan masyarakat bahwa masyarakat merasa memiliki loh. Ya. Kan begitu ya, Mas? Ya. Nah, tadi berarti Dewan Kesenian Kota Batu sudah siap mengambil peran untuk sosialisasi itu ya? Siap, ya. Gitu ya, Mas, ya? Dan komitmen kita memang sejak dari kepengurusan mulai dari sesepuh-sesepuh dulu, memang tanggung jawab ini adalah tanggung jawab bersama Ya. yang difasilitasi, dimontori ya, oleh Dewan Kesenian siap. Kota Batu. gitu. Ya. Tapi Untuk memang bisa kalau saya mengawal amati ya, saya Batu itu kan juga ngamati Dewan Kesenian tanpa mengurangi rasa hormat saya terhadap sebelum kepengurusan Dewan Kesenian Kota Batu sekarang, kepengurusan sekarang itu memang lebih progresif. Siap. Tanpa ya, mengurangi rasa hormat Iya, iya. yang kemarin-kemarin juga progresif, Iya, bagus iya, gitu loh. siap. Cuma yang kali ini saya akui gerakannya itu lumayan luar biasa. Ya. Saya harus mengapresiasi itulah. Apalagi gerakan kesadaran tadi menyadarkan bahwa masyarakat ini selain berkarya itu juga harus kesadaran untuk berkarya, terus produktif kreatif, bahwa kesadaran untuk dilindungi undang-undang, bahwa kesadaran sadar hukum, sadar aturan itu
memang baru saat ini ya Saat Mas. ini ya. Itu ya Mas ya memang ya. Tapi Ya, memang apa seperti hambatan itu. terbesarnya apa Mas untuk upaya penyadaran kepada masyarakat atas legalitas legalisasi bukan legalitas ya, Ya. tentang kesadaran hukum ini yang kaitannya dengan budaya. Kalau menurut Mas Arifin apa hambatan terbesarnya? Kalau hambatan terbesar saya pikir banyak juga sih. Cuma Ya. salah satu faktor yang bisa dimunculkan saat ini, ya mungkin kita tahu semua ya. Yang namanya orang per orang, pengurus itu kan punya kepentingan masing-masing. Betul, Memang betul. dari awal yang namanya komunitas, apalagi Dewan Kesenian sudah Ya. dicap Ya. dalam tanda kutip itu mitra strategis pemerintah, sehingga Betul. bisa jadi ada yang mengatakan bahwa ini lembaga plat merah, gitu kan, ada yang iya, LSM atau apa gitu. Siap, Tapi siap. kita tidak menafikan itu. Betul, betul. Yang menjadi penghambat untuk kita bisa berkreasi, berkarya atau Ya. mungkin memfasilitasi itu, yaitu salah satunya komunikasi. Komunikasi. Nah, selain dari komunikasi Ya, dan ya. koordinasi Oke, di oke, antara oke, pengurus, di antara pelaku seni Ya, budaya, kalau kita komunikasinya kurang, ya mau tidak mau, ya semacam tadi loh, ada 40 pengurus yang jalan hanya 5. Terus Ya. yang lainnya ngapain? Yang lainnya ngapain? Kan begitu. Betul, Istilahnya begitu. Itu hambatan memang yang saat ini Iya, kita iya, rasakan iya. begitu. Iya, iya, iya. Oke. Siap. Mas, kalau begitu ada nggak upaya atau solusi ini yang bisa Mas Arifin sebarkan kepada masyarakat dalam rangka mendukung adanya PPKD, Perjaga Kebudayaan, sekaligus mengembangkan ekosistem kebudayaan di Kota Batu. Masyarakat harus ngapain sih Mas? Gitu loh ya. Ya, kalau untuk ke masyarakat sendiri, saya pikir selain mengetahui, selain ikut andil di dalam menyusun dan mengawal PPKD ini juga harus bisa mensosialisasikan. Katakanlah saya sebagai masyarakat warga biasa yang sebelumnya belum tahu, terus saya tahu. Oke. Nah, terus ini kan nggak mungkin saya simpan Oke. sendiri. Oh, di Batu itu punya PPKD. Oke. Jadi itu katakanlah satu contoh. Ada rekomendasi untuk bagaimana caranya Batu ini punya semacam museum kebudayaan. Oke. Nah, punya museum Ketika kebudayaan. saya tahu terus saya Oke, nggak oke. sampaikan, nggak mau ngomong ke sekitarnya, Iya, lah kan nggak tahu juga. Betul. Nah, terus kalau mungkin ya katakanlah sedikit banyak ketika Iya. kita ngumpul-ngumpul jagongan ngopi, Iya. Batu ini ya apa caranya ya duwe museum atau mungkin museum fasilitas seni budaya lah bisa Iya, untuk mengakomodir semua pelaku seni budaya yang Iya, ada. oke. Itu loh. Saya tahu kemarin itu sudah diumumkan bahwa ini sudah ditetapkan oleh wali kota bahwa ini Iya. dokumen resmi. Di Iya. situ ada yang mengamanatkan bahwa Betul. Batu harus ada harus Iya. punya museum. Museum. Nah, ketika ini nggak Museum dilakukan, budaya gitu ya? nggak dilakukan di pemerintah daerah, lah kan Iya. bisa. Oke, Mungkin ada dari monitoring semacam lah ya. gerakan-gerakan untuk bisa mendorong pemerintah, ayo Batu bikinlah Iya. semacam museum kebudayaan. Mungkin seperti itu. Oke, terakhir Mas, menurut Ya. pandangan pribadi Mas Arifin, kenapa sih kebudayaan itu penting di Kota Batu untuk dikembangkan? Atau seberapa pentingkah kebudayaan itu bagi pembangunan masa depan Kota Batu? Ya, kalau saya pikir itu sangat penting. Sangat penting. Kenapa, Iya, Mas? Kenapa lah? Ini yang menjadikan satu faham tersendiri bagi saya bahwa di samping pembangunan itu dilibatkan atau mungkin disampaikan, dilakukan dalam bentuk fisik. Iya. Yang infrastruktur namanya lah ya. budaya ini, saya pikir mulai dari kita lahir ya, Iya. kita lahir sampai Betul, mati itu betul. kan penuh dengan Peristiwa kebudayaan. cipta rasa karya, Oh ya. hasil dari pemikiran-pemikiran Iya, manusia. Betul. Nah, jangankan kita mau tidur, kita mau mati aja di situ ada kebudayaan. Ada kebudayaan, ada cipta. Nah, kalau rasa tidak karya. Oke. dimajukan atau tidak dilindungi atau tidak disupport oleh Iya. kita semua, akhirnya akan ada jalan sendiri-sendiri, sehingga nuansa khas Kota Batu ya akan Iya. bercampur baur. Apalagi kita tahu sekarang Iya. itu yang namanya teknologi informasi ya kan, Betul, hanya betul. di genggaman tangan. Betul. Gitu. Betul, ya. Kalau nggak dilindungi, kalau nggak dikembangkan, ya kan bisa jadi mungkin Iya, ke barat-baratan kah? atau Hilang apa. jati diri kita hilang ya, Mas. jati diri Ini bangsa ini ya sopo. apa gitu. Iya. Oke. Jadi sepenting itu ya Mas. Siap ya. Di Batu ya. Oke. Mas, terakhir apa kemudian yang dilakukan Mas Arifin bersama DKB Ya, dalam rangka untuk mendorong, karena kan mendorong PPKD dan Perda itu kan pemerintah daerah, dan pemerintah daerah itu kan ada dua, legislatif dan eksekutif. Ya. Apa kemudian upaya yang dilakukan ini seberapa keras sih Mas
Dewan Kesenian Kota Batu itu berjuang untuk mewujudkan PPKD dan Perda Kebudayaan itu? Kalau saya pikir di teman-teman pengurus dan anggota, termasuk saya sendiri sudah maksimal sebetulnya. Cuman karena ini satu kendala, mungkin 1-2 di pemerintahan kita, itu kan tergantung dari, mungkin ada juga yang menerjemahkan bahwa misi visi kepala daerah itu harus begini begitu. Nah, sehingga OPD terkait menerjemahkannya seperti apa. Oke, siap. Nah, sehingga kemauan kita dengan kemauan mereka, nah itu sering tidak sinkron. Oke. Nah, untuk menyinkronkan ini ya bagaimana cara kita bisa kembali lagi ke komunikasi lagi. Oke. Koordinasi komunikasi itu nggak boleh putus sebetulnya. Betul. Atau mungkin suatu saat nanti kepala daerahnya atau legislatifnya jadi orang-orang Dewan Kesenian. Ya, harapan kita memang harus itu. Iya, Mas. Ya, lebih kuat lagi. Lebih kuat lagi ya. Oke. Ya saya doakan lah suatu saat nanti anggota salah satu anggota Dewan Kesenian Kota Batu bisa jadi wali kota Batu. Amin. Biar aspirasinya bypass langsung. Wong iki mesti ngerti kebudayaan gitu ya, Mas. Oke. Baik pemirsa, Mas Arifin, terima kasih. Siap. Saya selalu sukses perjuangannya. Tetap semangat. Kalau soal kebudayaan kita dari Jawa 1 pasti siap support. Siap. Oke, Mas ya. Siap. Pemirsa, demikian tadi perjumpaan kita dengan Mas Muhammad Arifin dari Dewan Kesenian Kota Batu. Suatu saat semoga doa kita tadi dikabulkan bahwa salah satu anggota Dewan Kesenian Kota Batu bisa menjadi wali kota, sehingga perjuangan-perjuangan untuk tetap menjaga, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan yang menjadi jati diri bangsa bisa benar-benar diwujudkan menjadi visi Kota Batu ke depan. Demikian, terima kasih. Jumpa lagi bersama saya pada podcast selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat.